Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam video tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Nyatika di channel RNE Tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan masih dalam learning ya, learning bagian akun guru di part 7, yaitu cara mengisi penilaian keterampilan dan pengetahuan itu berupa tugas ya. Penilaian itu tugas, berarti nanti Bapak dan Ibu kalau mau mengasih tugas itu ke menu pengetahuan dan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kita langsung saja ya kita praktekkan langsung. Kita lebih dahulu login ya, login lewati. Misalkan ya kita langsung ke kelas 7A ya, 7A. Jangan lupa kalau kita belum membuat rencana pembelajaran, buat dulu ya rencana pembelajarannya. Jadi misalkan hari kan yang kemarin itu kita isi di tanggal 19 ya, Jumat tanggal 19. Nanti misalkan hari ini tanggal 26 ya, misalkan sebagai contoh tanggal 26. Jadi hari ini tanggal 26 saya akan memberikan tugas ya, bukan bahan ajar. Jadi memberikan tugas kepada siswa. Misalkan seperti ini ya. Kita buat dulu rencana pembelajaran ya. Kita ambil dulu ininya. Bentar. Saya kopikan dulu ya. Jadi misalkan saya akan mengajar di kelas 7A itu jam ke-4 ke-5 ya. Kita buat rencana pembelajaran dulu. Ini tanggal 26 misalkan ya, jam ke-4 dan ke-5 saya mengajar itu. Pilih pertemuannya itu masih ke-10 ya, masih ke-10, tapi kita memberikan tugas ya. Topiknya itu memberikan tugas, misalkan memberikan tugas di pertemuan 10. Bukan tugas pengetahuan misalkan, karena ada pengetahuan dan keterampilan. Di sini ada namanya kompetensi, jadi kita isi di pengetahuan ya. Soalnya tugasnya itu saya akan mengambil dari pengetahuan. Ininya tentang apa? Misalkan saya kasih tugas di mengenai pengungsian dan perangkat ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu kita kegiatannya itu silahkan siswa mengerjakan tugas di menu penilaian pengetahuan misalkan ya. Terus di sumbernya itu menu penilaian pengetahuan. Jadi nanti si siswa itu akan masuk ke menu penilaian pengetahuan ya. Sudah itu tinggal klik simpan. Nah, di sini Jumat ya, tanggal 26 Februari jam 4.5, masih pertemuan ke-10 ya. Jadi materinya itu memberikan tugas di pengetahuan ya, di pengetahuan. Nanti di sini sumbernya dari menu penilaian pengetahuan ya, menu penilaian pengetahuan.
Terus dari gurunya informasinya silahkan siswa mengerjakan tugas di menu penilaian pengetahuan. Jadi kalau sudah buat rencana pembelajaran ini, Bapak dan Ibu langsung ke penilaian pengetahuan. Klik. Nah, di sini masih kosong ya. Masih kosong. Jadi Bapak dan Ibu mengisi dulu buat penilaian pengetahuan. Pilih pertemuannya ke 10 ya. Skema penilaiannya itu penugasan ya. Kalau tertulis itu diberikan melalui soal-soal pilihan ganda yang menyuguhkan Anda dapat membuat soal dalam e-learning ini. Jadi nanti membuat soalnya itu dari CBT ya, CBT. Kalau lisan itu penilaian yang diberikan melalui kuis dan tanya jawab di dalam kelas. Tidak mungkin ya, soalnya ini masih pembelajaran daring. Jadi kalau bisa langsung ke penugasan saja, karena penugasan ini nanti siswa mengupload hasilnya ya ke dalam e-learning. Jadi jika tugas harus diupload melalui e-learning, silahkan untuk pengetahuan apakah tugas diupload. Ya, misalkan diupload. Ini penilaian ini dilakukan melalui pemberian tugas kepada individu atau kelompok ya. Terus kompetensi dasarnya itu tadi mengenal pemungsian perangkat aplikasi. Penilaian harian ke berapa ya? Penilaian hariannya nanti ini masuk ke penilaian harian ke berapa di rapotnya. Misalkan ini masuk ke penilaian harian ke 5 misalkan ya. Soalnya kan tadi 10 saya ininya pertemuan ke 10. Jadi saya penilaian harian ke 5 ya, itu tergantung dari Bapak dan Ibu saja ya. Terus instruksinya misalkan silahkan anak-anak kerjakan LKS halaman 21 misalkan. Nah, nanti lalu sudah dikerjakan, hasilnya diupload di tugas learning ini misalkan ya. Jadi nanti siswa itu akan mengerjakan LKS halaman 21. Kalau sudah dikerjakan hasilnya diupload di tugas learning ya. Nanti siswa itu akan mengupload ke learning dan masuk ke dalam penilaian harian ya, penilaian harian. Terus mulai tugasnya itu misalkan tanggal 26 dari jam berapa, misalkan dari jam, misalkan cuman hari ini saja ya, misalkan jam ke-9 5.26 sampai jam 11 misalkan ya. Jadi kalau melebihi jam 11 itu berarti siswa dan siswi tidak mengerjakan soal ya. Kalau mau lebih, misalkan siswanya itu susah untuk masuknya atau tidak ada kuota atau apa ya, jadi misalkan tugasnya itu 1 minggu, misalkan 1 minggu sampai jam 9 misalkan segitu ya. Jadi tanggal 26 sampai tanggal 5 Maret penugasannya itu. Jadi masih ada 1 minggu untuk mengerjakan soal ya. Sudah itu langsung klik simpan. Nah, klik simpan. Nah, di sini ada ya. Jadi pertemuan ke-10 KD-nya 31, penugasan ini skemanya. Terus keterangannya ini ada, waktunya sampai tanggal berapa. Jadi nanti ada siswa yang sudah mengerjakan di sini. Misalkan ada 1 siswa yang sudah mengerjakan, nanti tinggal klik hasil. Ya, di sini ada keterangan bahwa siswa itu sudah mengerjakan. Misalkan ya, misalkan saya masuk ke Pak ya, siswa kelas 7A
ganti. Nah, di sini atas nama Aditya ya, masih tadi. Terus kita masuk ke TK7A. Nah, nanti si siswa itu pasti membaca rencana pembelajaran dulu ya. Rencana pembelajaran hari ini apa? Nah, di sini tanggal 26. Masih pertemuan 10. Jadi siswa materinya itu memberikan tugas ya. Memberikan tugas. Jadi media pembelajarannya itu dari menu penilaian pengetahuan. Nanti si siswa akan masuk ke menu penilaian pengetahuan ya, tugas pengetahuan ya. Ini salah ya, tadi saya tidak tahu ininya. Jadi nanti di sininya silahkan siswa mengerjakan di tugas, di menu tugas pengetahuan ya. Ini juga menu tugas pengetahuan seharusnya ya, bukan penilaian. Penilaian itu buat guru, kalau tugas itu buat siswa ya. Jadi maaf tadi saya salah, saya tidak tahu. Terus siswa itu akan masuk ke tugas ini ya, tugas pengetahuan. Nah, di sini ada ya. Nanti siswa itu akan mendapat keterangan seperti ini dari gurunya ya. Ini belum dinilai, nanti nilainya juga ada ya dari gurunya berapa. Jadi misalkan siswa ini Aditya itu sudah mengerjakan tugas ya. Siswa itu tinggal upload ya. Tinggal upload. Oh, maaf, ini masih pengumpulan tugas akan dimulai pada tanggal 26 Februari 2021. Jadi tidak bisa ya dikumpulkan dikarenakan harus menguploadnya itu sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal tadi saya mengisinya tanggal 26 ya. Jadi kita ubah dulu ya. Sementara kita ubah dulu. Edit. Misalkan tanggal sekarang ya, tanggal 19 sampai tanggal 26 ya. Misalkan ya, ini misalkan. Soal ini saya tadi di rencana pembelajarannya itu tanggal 26. Jadi saya waktu itu tanggal 26. Saya tidak tahu tadi harus uploadnya harus sesuai ya, harus sesuai. Nah, kita lihat. Nah, ini tanggal 19 kita upload. Nah, jenis uploadnya itu apa? Apa krim ini nanti dijelaskan di menu apa tutorial buat siswa ya. Kita lihat contoh saja dulu. Sekarang ini kan berupa gambar ya. Terus kirim tugas. Nah, udah diupload ya. Kita lihat di menu gurunya itu, kita refresh dulu. Refresh lagi. Maaf, ini harus berupa JPG ya. Harus berupa JPG. Tadi saya mengirim berupa PNG ya. Kita cari dulu berupa JPG. Misalkan ini sementara ya, sebagai contoh saja. Nah, tadi kan masih upload di sininya, berarti belum terupload. Kalau terkirim sudah terkirim. Kita lihat di gurunya, refresh dulu ya. Tuh, jadi ada satu siswa sudah mengerjakan. Hasilnya, nah di sini tinggal Bapak dan Ibu lihat tugas, hasil tugasnya. Ya, ini sebagai contoh ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal periksa hasilnya benar, betulnya berapa, salahnya berapa. Nanti tinggal dikasih nilai saja. Misalkan nilainya 90. Feedbacknya itu, ini tuntas ya statusnya. Feedbacknya itu silahkan terserah Bapak dan Ibu. Misalkan saya isi terima kasih telah mengerjakan tugas, misalkan ya. Sudah itu tinggal klik simpan. Klik simpan, oke. Kita tutup.
di sini bisa dicetak ya tadi ya. Ini tadi hasilnya bisa cetak Excel ya. Kalau sudah mengerjakan kita misalkan cetak Excel biar jadi bahan ya. Intinya kita lihat. Nah, jadi nilainya itu ketahuan ya. Ini buat nanti buat disimpan misalkan ya. Disimpan, diarsipkan. Buat nanti rapot misalkan. Ini untuk PH1 ya. PH1. Nah, ditutup dulu. Kita lihat di menu siswa itu nilainya pasti masuk ya. Nilai pasti masuk, kita refresh. Ini di menu siswa ya. Nah, 90. Jadi feedbacknya itu terima kasih telah mengerjakan tugas ya. Jadi nanti siswa juga akan mendapatkan nilai ya dari guru itu. Nah, itu untuk penilaian pengetahuan. Selanjutnya penilaian keterampilan itu hampir sama ya, hampir sama. Misalkan ya, saya buat rencana pembelajaran dulu ya. Rencana pembelajaran dulu. Ini misalkan ya. Rencana pembelajaran masih di tanggal 19 ya, jam ke 4 dan 5. Pertemuannya ke 10. Topik materinya memberikan tugas keterampilan ya, keterampilan di pertemuan 10. Ininya pilih yang keterampilan ya, keterampilan. Terus misalkan ini mengamati saat misalkan mematikan komputer dengan benar ya, misalkan itu. Nanti di sini tinggal ini terus di tugas ya, bukan kalau dibuat tugas keterampilan. Nah, ini silahkan anak-anak mengerjakan tugas keterampilan. Atau ini ya, kegiatan pembelajarannya mengerjakan tugas di menu tugas keterampilan, misalnya gitu ya. Simpan. Nah, di sini ada ya. Nah, ini. Bentar. Nah, ini ya. Ini sudah ada. Terus nanti di keterampilannya ya, kita masuk ke panel keterampilan, lalu buat penilaian keterampilan. Nah, di sini sedikit berbeda ya untuk pengisian keterampilan itu dengan pengetahuan. Pilih skemanya itu praktek ya, atau proyek, atau portofolio, atau produk ya. Ini kan ini praktek ya, praktek. Nama penilaiannya itu misalkan mematikan komputer ya. Nama materinya itu mematikan komputer dengan benar. Tugasnya dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Nah, keterangannya silakan anak-anak praktekkan cara mematikan komputer dengan benar
benar caranya. Nanti prakteknya divideokan lalu upload ya, upload ya, udah itu ya. Jadi keterangannya silakan anak praktekkan cara mematikan komputer dengan benar, nanti prakteknya divideokan lalu upload misalkan ya. Ininya jangan lupa diklik ya, dihidupkan tugas uploadnya, lalu klik simpan. Nah di sini sudah ada ya. Jadi kita lihat di siswa itu pasti lihat dulu ke rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran untuk hari ini, ada tugas cara membuktikan dengan benar ya. Nanti berarti siswa itu akan menuju ke tugas di menu tugas keterampilan. Nah, tugas keterampilan di sini. Nah, di sini caranya ya. Jadi ada keterangannya mematikan komputer dengan benar. Keterangannya silakan perhatikan cara mematikan komputer dengan benar, nanti praktikkan di videokan lalu upload. Ini uploadnya ya. Upload. Jenis pengirimannya itu berupa video ya, video. Lalu klik. Misalkan kita cari video dulu ya, sampel video. Ya, sebagai contoh saja. Kirim tugas. Jadi maksimal ukuran tugas yang diupload itu harus 100 MB untuk video ya. Maksimal, jangan melebihi 100 MB untuk video. Jadi misalkan 100 lebih itu harus di convert dulu. Ini pasti membutuhkan yang lama ya, soalnya mengupload video. Tugas praktek itu pasti divideokan ya, kalau enggak dikumpulkannya, misalkan membuat clipping atau apa ya, nanti dipotokan clippingnya bisa. Membutuhkan waktu ya, cukup lama kalau video. Kita pause dulu ya, biar tidak terlalu besar waktunya. Kita pause dulu. Oke, ini sudah 100% ya. Ini uploadan sudah terkirim. Kita lihat di akun guru. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada siswa yang mengerjakan. Kita lihat dan kita kasih nilai. Kita lihat tugasnya dulu. Nanti ini berupa video ya, video bisa diunduh ya. Ini sudah misalkan materinya itu bagus atau tidak ya dalam video itu. Misalkan 2, penguasaannya bagaimana cara mematikan ya, misalkan saya kasih 3. Retorika itu saya tidak tahu ya, retorika itu apa, kita kasih 2 saja ya. Terus komunikasi ya, itu baik atau tidak, kita kasih 2. Nah, ini sudah ya, sudah kasih. Terus kita kasih feedback, terima kasih telah mengerjakan tugas. Misalnya gitu ya. Kita simpan. Jika tidak tersimpan koneksi internet ya, simpan. Jadi kalau gagal itu coba sekali lagi ya untuk disimpan. Kita coba lihat di skor anak.
ini masuk ya di tugas keterampilan ya. Yaitu cara memberikan tugas pengetahuan dan keterampilannya. Jadi yang diberikan itu Bapak dan Ibu harus membuat dulu rencana pembelajaran ya untuk hari itu ya yang akan diberikan pembelajaran, apakah mau berupa bahan ajar atau penilaian keterampilan atau nilai pengetahuan ya. Jadi itu tergantung kepada Bapak dan Ibu ya. Itu tugas Bapak dan Ibu setiap hari untuk memberikan pembelajaran atau tugas ya. Nanti misalkan ada ulangan ya, ulangan harian itu nanti Bapak mengisinya soalnya di komputer based test yaitu CBT. Nanti saya jelaskan di part selanjutnya yaitu di part 8 ya, ini part 7 di bagian, nanti di bagian 8 saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi soal nilai harian di menu komputer based test ya. Mungkin itu saja untuk di part 7 ya, part 7 cara mengisi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.